Mbak Wida, apakah kita langsung mulai saja atau masih ada yang ditunggu? Oh iya, Eh, Mbak Siti, Mbak Siti Ya, silakan saja. Silakan kita mulai saja pada sesi berikutnya. Kita akan melakukan eh, sampai konsep dan definisi ya, Pleno. ya, Silakan, Bu Siti. Terima kasih. ya baik. Terima kasih Mas Yudi. Izin share screen. Bapak Ibu, suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, dengar. Jelas. Hmm. Jelas, jelas. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. perkenalkan nama saya Siti Suryatiningsih, biasa dipanggil Titin. Sudah terlihat Bapak Ibu? Dah, kipas nggak ada. Kipas. Mana? Oh minum, udah minum. Minum. Mbak Titin suaranya ke unmute. Ya, baik. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Siti Suryatiningsih, biasa dipanggil Titin. Eh, Kali ini kita masuk ke materi konsep dan definisi ya Bapak Ibu. Pada dasarnya konsep dan definisi yang dipakai itu hampir sama dengan KSA Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman di daerah yang sudah ikut dalam kegiatan KSA ini tidak asing lagi. Namun untuk teman-teman dari BPS Pusat mungkin ya ini adalah hal baru. Baik, selanjutnya variabel apa yang akan kita kumpulkan dalam kegiatan ground truth mix method ini. Di sini ada variabel jenis lahan, komoditas, fase tumbuh padi atau fase amatan, topografi, dan karakteristik heterogenitas tanaman. Untuk jenis lahan, ini ada 5 pilihan, Pak Ibu. Di sana ada sawah irigasi, sawah tada hujan, sawah lebat, sawah pasang Suaranya surut, kurang bagus. dan tegalan. Halo, apakah Dengar suara saya suaranya. jelas? Jelas? Jelas, Bu. Yang lain oke. Kemudian untuk variabel komoditas, nanti Bapak Ibu akan mengisikan, jadi bukan berupa pilihan. Untuk fase tumbuh padi atau fase amatan, ini terdapat vegetatif awal untuk tanaman padi ya Bapak Ibu. Kemudian vegetatif akhir, generatif. Generatif ini terbagi menjadi 3, yaitu generatif 1, generatif 2, dan generatif 3. Kemudian fase panen, fase persiapan lahan, dan berikutnya adalah puso atau potensi rusak. Fase amatan berikutnya lahan pertanian bukan padi, kemudian bukan lahan sawah atau ladang, atau tidak dapat diakses. Itu pilihan-pilihan pada variabel fase tumbuh padi atau fase amatan. Kemudian untuk topografi, pilihan isian ada dataran, terasiring, pantai, atau rawa. Untuk karakteristik heterogenitas tanaman, itu ada 2 pilihan, apakah dia homogen ataupun heterogen. Untuk penjelasan lebih lanjut, ada di slide berikutnya. Yang pertama, segmen dan subsegmen. Seperti tadi kita sudah menerima penjelasan bahwa nanti kita akan melakukan observasi pada satu titik di satu subsegmen di dalam sebuah segmen. Seperti itu ya. Apakah segmen itu? Segmen adalah bujur sangkar yang berukuran 300 meter kali 300 meter. Dalam segmen ini dibagi menjadi 9 subsegmen yang berukuran 100 meter kali 100 meter. Pada pengambilan data KSA ya, yang sering Bapak Ibu lakukan di daerah, kita melakukan pengamatan di 9 titik subsegmen ini. Namun untuk ground truth ini hanya satu subsegmen saja. Tadi disampaikan Mbak Wida di kelas A, kita sebenarnya boleh melakukan di 9 titik ini. Jadi minimal satu subsegmen. Gitu ya. Semakin banyak semakin bagus ya Mbak Ibu. Kemudian jenis lahan. Di sini ada sawah irigasi.
seperti terlihat di gambar ya Bapak Ibu, sawah irigasi adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem irigasi, baik yang bangunan penyadap dan jaringannya diatur dan dikuasai oleh Dinas Pengairan Umum maupun dikelola sendiri oleh rakyat. Terlihat di gambar. Kemudian jenis lahan sawah tada hujan. Apa yang dimaksud sawah tada hujan? Sawah tada hujan ini yang sumber air utamanya berasal dari hujan. Jenis sawah ini biasanya akan digarap ketika musim hujan tiba, karena memang mengandalkan air hujan saja. Kemudian ketika musim kemarau, lahan ini akan kering. Berikutnya adalah sawah lebak. Lahan sawah yang mempunyai genangan air hampir sepanjang tahun, minimal selama 3 bulan, dengan ketinggian genangan minimal 50 cm. Lahan rawa lebak merupakan lahan rawa pedalaman di mana kondisi topografinya relatif cekung dan air tidak dapat mengalir keluar. Pada musim hujan, lahan ini tergenang dan pada musim kemarau surut. Surut tetapi masih ada airnya biasanya. Kemudian, jenis lahan berikutnya adalah sawah pasang surut. Sawah pasang surut adalah lahan sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Termasuk juga di sini polder, yaitu lahan sawah yang terdapat di delta sungai. Sawah pasang surut terletak di sekitar muara-muara sungai dan rawa-rawa yang dekat dengan pantai. Ini di Indonesia, jenis pertanian ini banyak ditemukan di Sumatera dan Kalimantan. Iya, waalaikumsalam. Mbak Wida, suaranya bocor ya? Atau siapa ini? Ya, Mbak Wida. Jenis lahan berikutnya adalah lahan tegalan. Lahan tegalan ini lahan bukan sawah atau biasanya kering gitu ya Bapak Ibu, yang ditanami tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar rumah, serta penggunaannya tidak berpindah-pindah. Ada juga ladang, ini adalah lahan bukan sawah yang biasa ditanami tanaman musiman dan penggunaannya hanya semusim atau 2 musim, kemudian akan ditinggalkan bila sudah tidak subur lagi. Dan lahan ini beberapa tahun kemudian akan dikerjakan kembali jika subur. Namun di lapangan kadang sulit membedakan ya, karena penggunaan istilah ladang itu kalau di lapangan biasanya yang bukan sawah itu ya disebutnya ladang gitu ya oleh petani gitu. Kemudian sampai pada fase tumbuh padi. Seperti terlihat di gambar Bapak Ibu, ini pengolahan lahan. Di sini masih gambar kerbau ya, tapi di lapangan sepertinya sudah sangat jarang sekali petani menggunakan kerbau mengolah lahannya. Kemudian ini pembenihan berupa benih yang disemai, kemudian vegetatif awal, vegetatif akhir, sudah lebih banyak daunnya, kemudian masa reproduktif, masa pematangan, dan masa pemanenan padi. Dari fase-fase ini biasanya itu dalam suatu wilayah lama atau jeda waktu antara vegetatif, reproduktif, dan pematangan itu relatif sama antar di dalam wilayah, maksudnya di dalam wilayah. Misalnya umur padi 3 bulan panen misalnya, itu vegetatif awalnya sekitar berapa hari, kemudian vegetatif akhirnya berapa hari, itu di dalam satu wilayah biasanya seragam. Namun pengamatan kita tidak menanyakan ke petani, kita melihat ke lapangan, langsung ke sawahnya. Jadi kita tidak memperoleh informasi berapa hari umur padi tersebut. Jadi nanti kita mengamati fase tumbuh padi ini dari kondisi tanamannya. Nanti kita pelajari di slide berikutnya. Ini untuk lebih jelas, ini adalah kode label dari survei KSA. Untuk vegetatif 1 kita melabelkan V1, vegetatif 2 kita melabelkan V2,
Kemudian generatif, ini untuk KSA yang baru, itu generatif dipecah menjadi 3 ya Bapak Ibu. Generatif 1, generatif 2, generatif 3 yang dilabelkan dengan G1, G2, dan G3. Kemudian panen dilabelkan dengan P, persiapan lahan dilabelkan dengan PL, USO atau potensi rusak kita labelkan dengan PS. Kemudian lahan pertanian bukan padi. Jadi fenomena di lapangan itu, petani kita itu sering menggunakan satu lahan bergantian. Kadang padi, kemudian nanti berikutnya kedelai atau kacang tanah dan lain sebagainya. Nah, di sini kita mengkategorikan lahan pertanian bukan padi itu dengan kode 7, di mana kode 71 itu adalah komoditas jagung, 7.2 untuk kedelai, 7.3 kacang tanah, 7.4 kacang hijau, dan seterusnya sampai 7.99 itu lain-lain, yaitu selain komoditas-komoditas yang ada di atas. Kemudian di gambar berikutnya, kode 8 atau label 8 itu untuk bukan lahan pertanian. Jadi misalnya dia jalan, rumah, sekolah, seperti itu. Kemudian kita tambahkan juga label 12, yaitu tidak dapat diakses. Nah, pada aplikasi KSA BPS, nilai amatan ditambahkan kode 12 tidak dapat diakses untuk mengakomodir subsegmen yang tidak dapat diakses karena masalah perizinan atau kondisi yang sangat berbahaya. Sehingga amatan subsegmen lain di segmen yang sama tetap dapat dikirim. Baik, untuk catatan, Bapak Ibu, untuk lahan pertanian bukan padi, untuk lahan yang ditanami pohon atau hutan rakyat, padang pengembalaan, padang rumput, kemudian lahan yang sementara tidak diusahakan, dan lahan pertanian bukan sawah lainnya, termasuk tambak, kolam, empang, itu dimasukkan ke kode 7.99. Jadi tetap dianggap sebagai lahan pertanian ya Pak. Ini untuk lebih detailnya, visualisasi fase vegetatif. Ini yang penting untuk amatan nanti ya Pak Ibu. Jangan sampai kita salah mengkategorikan fase amatan padi yang kita temukan nanti. Vegetatif awal atau V1, ini ciri-cirinya seperti terlihat di gambar, jarak antar tanaman masih terlihat sangat jelas. Kemudian tanaman belum terlalu rimbun, masih terlihat tumbuh air pada jarak tanaman. Kemudian vegetatif akhir atau V2, ini fase tumbuh dari anakan maksimum sampai sebelum keluar malai. Malai itu tangkai tempat bunga atau buahnya nanti. Ciri-cirinya vegetatif akhir ini, jarak antar tanaman sudah tidak terlihat jelas, jadi sudah rimbun. Walaupun kita masih bisa berjalan di sela-sela tanamannya, tetapi tanamannya itu sudah rimbun. Kemudian berikutnya adalah generatif. Ini generatif itu sudah muncul malai atau bulir padi dari mulai bulir masih bunga ataupun bulir padi siap panen. Nah, untuk generatif 1 itu seperti apa? Ini generatif 1, ciri-cirinya itu sudah mulai keluar malai dan keluar bunga, dan bunga padi awalnya ini berwarna hijau. Jadi ini masuk ke generatif 1. Nanti kita bisa buka diskusi di akhir materi. Jadi ketika kita menemukan yang seperti ini, dia rimbun, kemudian sudah mulai muncul malainya, maka dia masuk ke generatif 1. Berikutnya generatif 2, ini pada tangkai malai itu sudah ada bulir padinya. Kemudian bulir padinya itu sudah mulai mengeras
tetapi daunnya masih berwarna hijau. Dan dia biasanya masih tegak gitu ya, belum terlalu menunduk seperti itu. Untuk generatif 3, ini secara amatan juga terlihat warnanya sudah mulai menguning seperti itu ya. Jadi ini mulai tahap pemasakan bulir padi sampai akhirnya nanti siap panen. Jadi biasanya bulir padinya itu lebih keras, berwarna kuning atau kecoklatan, dan padi siap dipanen. Nah, fase panen itu seperti apa? Nah, ini seperti terlihat di gambar, Bapak Ibu. Fase panen itu ketika lahan sawah atau ladang itu sudah terlihat bekas-bekas panennya dan masih terlihat bekas-bekas panen. Gitu. Ini kan terlihat sudah selesai dipotong gitu ya padinya. Nah, ini kita masukkan ke dalam fase panen. Kemudian untuk fase persiapan lahan, ini terlihat tanahnya itu sudah diolah. Jadi bedanya dengan fase panen tadi, kalau panen itu masih ada bekas-bekas panennya gitu ya. Kalau persiapan lahan itu biasanya sudah dibersihkan, sudah diolah lagi gitu, sudah biasanya di traktor ya kalau sekarang ya, di traktor dibalik gitu tanahnya. Nah, itu masuk ke fase persiapan lahan. Persiapan lahan ini karena kita kunjungannya kan ke lapangan ya, kita tidak bertanya ke petani gitu ya. Jadi persiapan lahan ini tidak tergantung dari tujuannya nanti, apakah dia akan ditanami padi ataupun tidak ditanami padi. Yang penting dia terlihat pada fase persiapan lahan, maka kita pilih di kode fase persiapan lahan. Kemudian di fase berikutnya itu PUSO atau potensi gagal panen. Ini apabila terjadi serangan hama atau terkena banjir atau kekeringan, ini kalau secara hitung-hitungan ya, ketika produksi padi itu kurang dari 11% dari produksi normal itu masuk ke dalam PUSO. Namun pada survei kita, kode 6 ini atau kode PS ini ya, PS itu tidak hanya untuk PUSO saja, tetapi rusak juga kita masukkan ke kode ini. Rusak ini bisa karena banjir atau kekeringan. Dan ini hanya untuk lahan yang ditanami padi saja ya Bapak Ibu. Kita masukkan ke kode PUSO atau potensi gagal panen. Nah, ini lahan pertanian bukan padi, seperti tadi ya, kita kasih kode 7, kemudian tergantung dari komoditasnya, apakah dia jagung, kedelai, kacang tanah, di sana ada pilihan-pilihan kode komoditas yang sudah tertulis. Seperti terlihat ini ada jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, kemudian ubi jalar, cabai, bawang merah, kentang, tembakau, dan tebu. Kemudian kode 799 untuk lainnya. Lain-lain ini adalah lahan pertanian selain yang ditanami komoditas-komoditas yang tadi disebutkan. Hanya untuk lahan pertanian saja ya. Kemudian variabel topografi, lokasi sawah, ini ada dua pilihan, dataran dan terasiring. Dataran adalah tanah yang datar dalam sebuah area, ini biasanya terlihat rata gitu ya. Kemudian secara istilah, dataran juga diartikan wilayah yang memiliki perbedaan elevasi minus 5 hingga 30 dibandingkan dengan wilayah sekitarnya dan memiliki kemiringan kurang dari 2 derajat. Kemudian terasiring, ini lahan miring yang dibuat bertingkat-tingkat untuk pertanian, berfungsi untuk mencegah longsor. Ini biasa kita temukan di dataran-dataran tinggi ya, Pak Ibu. Ini terasiring juga membantu dalam distribusi air yang lebih merata ke seluruh lahan. Kemudian
pantai. Pantai ini adalah perbatasan daratan dengan laut atau massa air yang lain dan bagian yang dapat pengaruh dari air tersebut. Selain itu, pantai juga dapat berarti daerah pasang surut di pantai antara pasang tertinggi dan surut terendah. Kemudian rawa, ini berdasarkan KBBI, rawa adalah tanah yang rendah, umumnya di daerah pantai dan digenangi air. Biasanya banyak terdapat tumbuhan air. Rawa dapat terbentuk di berbagai tempat, termasuk dataran rendah, dekat sungai, danau, atau di sekitar pesisir pantai. Kemudian variabel heterogenitas tanaman. Itu ada dua pilihan, homogen dan heterogen. Untuk homogen, ini satu subsegmen dengan fase tumbuh padi yang sama. Gitu ya. Kemudian satu subsegmen dengan jenis tanaman selain padi yang sama. Itu kita kategorikan homogen. Jadi misalnya dalam subsegmen yang kita amati, itu terdapat jagung misalnya. Walaupun jagungnya itu beda fase, ada yang baru tumbuh, ada yang sudah berbuah gitu ya misalnya gitu ya. Itu tetap kita kategorikan homogen. Tetapi untuk padi itu syarat homogen adalah harus dengan fase tumbuh padi yang sama. Itu baru kita kategorikan homogen. Kemudian untuk karakteristik heterogen itu jika subsegmen dengan fase tumbuh padi yang berbeda. Jadi misalnya di satu subsegmen yang kita amati itu sama-sama padi, ya, semuanya tanaman padi, tetapi fase tumbuhnya itu tidak sama. Ini bisa terjadi di beberapa wilayah, Bapak Ibu. Jadi kadang dalam satu kotak gitu ya, satu subsegmen gitu ya, itu ada padi yang sudah generatif misalnya, tetapi ada juga yang masih vegetatif, bisa saja terjadi seperti itu. Itu kita kategorikan sebagai heterogen. Nah, apalagi apa yang bisa kita kategorikan heterogen, apalagi ini adalah ketika subsegmen memiliki jenis tanaman campuran. Kadang di lapangan itu kita temukan misalnya satu kotak gitu ya, tanaman padi, tetapi di sela-selanya itu ada bawang merah misalnya. Itu kita kategorikan sebagai heterogen. Nah, untuk amatan lainnya, Bapak Ibu, ini untuk penjelas bahwa bukan lahan pertanian yang dimaksud di sini misalnya jalan raya, kemudian rumah, sekolah, sungai, itu bukan lahan pertanian. Kemudian untuk tidak dapat diakses, itu pada periode pengamatan itu kadang ada segmen atau subsegmen yang tidak dapat diakses karena masalah perizinan atau kondisi yang sangat berbahaya dan tidak dapat dilewati. Jadi ini nanti kita isikan tidak dapat diakses. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand atau lewat chat. Silakan Bapak Ibu. Untuk materi konsep dan definisi sudah selesai. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih Mbak Siti atas paparannya. Untuk teman-teman, mungkin ada yang dapat kita diskusikan sebelum kita melanjutkan dengan materi aplikasi Bilkesat. Mungkin di chat ada pertanyaan. Sudah dijawab. Oh, sudah dijawab ya, dengan beberapa pertanyaan terkait dengan Pak Ilman, Mas Ilman Maulana. Sudah jawab terkait dengan kondisi lapangan sudah tidak terlihat lagi ada padi dan tinggal tanaman liar. Dalam seperti itu, apakah juga seperti itu kodenya panen atau diganti dengan kode 799? Ini jawabannya adalah sesuaikan saja dengan konsep KS. Mungkin ada yang lain
ada pertanyaan lain terkait dengan konsep dan divisi yang akan kita gunakan pada Sebentar bulan Mas, ini. Mas Silakan, Yudi menanggapi yang ini tadi jawabannya Mas Oji. silakan. Ini kalau melihat pertanyaan Mas Ilman ini kan memang kalau di KSA itu dia mencatat apa adanya, misalkan panen ya besok bulan depannya seperti itu lagi tetap dianggap panen gitu kan. Tetapi itu proses pengolahan di KSA itu kan di bulan kedua dan seterusnya ketika panen itu kita anggap ada hitungannya lah, kita anggap sebagai puso kalau nggak salah ya, karena memang tidak maksudnya ada pengolahan di belakang gitu. Nah, untuk yang mixed method ini kan kita hanya mengambil untuk data ground truth ini kan titik waktu ini aja ya. Apakah itu tetap kita kategorikan panen juga atau seperti apa ini ya? Khawatirnya belum pas nih jawabannya Mas Oji, Mas Yudi. Izin nanggapi Mbak Nila. Mm. Ya, jadi gini Mbak Nila, sebenarnya kan untuk pengembangan modelnya kan juga kita menggunakan data dari KSA ya. Ketika memang data dari KSA-nya itu adalah panen ya mungkin kita sesuaikan aja nih Mbak dengan sesuai dengan data yang ada di KSA-nya itu. Kalau menurut aku seperti itu sih karena eh, ya karena data training ini, mohon maaf nih data trainingnya kita itu juga adalah data KSA KSA dengan ya. karena dengan kondisinya di KSA seperti itu kita daripada kita ada dual dual tafsir ya dua tafsir sebagainya kita sesuaikan aja sih kalau menurut hemat saya ya. Kalau misalkan nanti di Tapi belakang sampel ya oke. kalau Lanjut nanti lanjut. kalau nanti memang nanti memang ternyata di pengolahan di balik layarnya itu ternyata ada lahan misalkan sesuai yang dibilang sama Mbak Nila mungkin ada lahan istirahat kah atau lahan sebagainya mungkin yaitu nanti akan diolah di belakang aja gitu Mbak. Jadi seperti itu. Untuk yang sampel yang ground truth sendiri, yang mixed method ini ada sampel di luar sampel KSA nggak? Mas Oji? Ada. Pasti ada Mbak. Nah, iya itu maksud saya kalau ketika dia sampelnya itu di luar KSA dan kondisinya bentukannya, kita nggak tahu ya kondisi sebelumnya itu panen atau bukan ya. Tapi pas kita datengin dia terlihat seperti habis panen ya, berarti kita tetap kategorikan apa adanya panen gitu ya. Iya Kan kita Mbak. nggak tahu yang sebelumnya Oke. itu apa gitu ya. Ya, Oke, thank you. sama-sama Mbak. Oke, cukup ya Mbak Nila jawabannya. Ya, Mas Yud. Ya, makasih. Mungkin teman-teman Izin yang Mas Yudi. lain, silakan. Dari siapa? Tadi yang Silakan, Mas. ditanyakan Mbak Nila terkait dengan panen, eh, apa nanti nggak ada apa penjelas? Ya, halo. Suaranya hilang, Terus Mas. putus Pak Wid, hilang. Nggak kedengeran. Suaranya putus-putus. Tes, sudah kedengeran? Jelas Pak Wid, sudah. Udah, Kak. Ya, ya, saya setuju dengan Mbak Nila. Kalau yang panen di nanti NDVI-nya nanti apa? Yang bulan kemarin itu panen. eh, untuk yang di mixed method nanti untuk tadi mekanismenya gimana? Untuk lebih jelasnya, apa ada recording lagi atau enggak? Oh, oke Mas. Maaf Pak Wid, izin menjawab Pak. Oke, Ya, silakan. untuk di mix method sebenarnya kita awalnya sudah melakukan mencoba tahap recording juga Pak. Di Ah, recording juga menjadi misalkan jadi kelas sesuai apa, mohon maaf kelas yang berbeda. Cuma ternyata setelah dicek kembali ternyata kayaknya apa mohon maaf nih mungkin eh, ada beberapa data yang kurang valid gitu Pak. Jadi kita balik lagi kan ke hasil disesuaikan dengan hasil KSA-nya aja Pak gitu. Jadi kita memang ngikutin fase dari KSA gitu. berarti ngikutin dari fase KSA ya? Nggih. Hmm. Tapi kan cuma satu amatan tuh Mas. Kalau misalkan dia panen misalkan. Nah, misalkan ini kan kita amatan bulan September.
kan keamatin panen. Tapi sebenarnya amatan di KSA yang bulan Agustus itu sudah panen. Kan seharusnya di September itu harusnya terkonfirmasi beras. Tapi karena kita cuma sekali pengamatan, maka terkategorikan sebagai panen kan? Karena sama dengan KSA. Iya Pak, iya Pak. Karena kan memang sebelumnya kita nggak ada amatan sebelumnya juga Pak untuk di sampel-sampel di mix method yang di luar KSA Pak. Cuman Hmm. maksud saya, eh, nah untuk mengantisipasi tadi, nanti berarti justru nanti di posisi panennya eh, itu agak bermasalah. Apa nggak ada misalkan apa penambahan informasi lain kalau pas panen itu ditambahkan misalkan oh ini kemungkinan berat gitu. Jadi nanti kalau pas itu kita bisa melihat ininya catatannya gitu. Oh, mungkin ditambah kayak semacam eh, tambahan pertanyaan gitu Pak, berarti Pak Widya Pak. Ya, jadi misalkan kalau misalkan di aplikasi misalkan dia kategori panen gitu. Nah, panennya ini menurut si petugas itu kira-kira panen yang sudah lama atau yang panen yang sudah baru gitu kan. Jadi kalau misalkan panen yang sudah lama nanti bisa oh ini sebenarnya harusnya ke beras nih gitu direkod ulang misalkan. Ada kemungkinan dia bisa menjadi beras, ada yang memang benar-benar panen panen gitu. Tapi harus ada bridging kalau menurut saya. Cuman disediakan di aplikasi memungkinkan enggak. Kalau enggak ya kita tuh pakai KSA. Cuman ada kelemahannya tadi tidak menangkap fase berat. Oh iya Pak. Ya, jadi mungkin itu masukan kembali lagi Pak, itu kembali menjadi masukan buat kami dulu Pak. Mungkin kami akan coba tampung terlebih dahulu aja Pak. Seperti itu. Coba kami tampung dulu Pak ya. Iya. Mungkin kalau misalkan di lapangan itu ada yang bisa kita tanyain ya Pak Wit ya. Maksudnya masih ada petani di situ, kita mungkin bisa nanya ini panen terakhirnya itu bulan apa gitu ya. Apakah baru bulan ini atau sudah di bulan lalu gitu. Itu mungkin bisa kita tanya, tapi kalau memang nggak ada informasi yang bisa jadi apa sumber data ya itu tadi memang jadinya ground truth yang cuma sekali amatan ini nggak bisa menangkap yang berat tadi ya. Atau ya itu Mas Oji, kalau saran saya mungkin ketika dia kode panen mungkin di aplikasi bisa nggak ditambahkan panen terakhirnya itu kapan untuk yang itu ya sampel yang non KSA ya. Mungkin ditampung dulu ya Mbak ya. Soalnya kan kita kan ke lapangan ya Mbak. Dengan di sini kan memang kita nggak ada apa tuh namanya tata cara buat bertanya kepada petani dan sebagainya. Karena ini murni hasil dari lapangan. Mungkin kita coba tabung terlebih dahulu Mbak sama Pak Wid. Oke. Terima kasih masukannya. Ya, terima kasih Pak Widyo dan Mbak Nila ya atas pertanyaan. Mungkin tadi beberapa pertanyaan mungkin akan kita tampung dulu. Nanti akan kita lihat possibility-nya apakah dapat diimplementasikan. Karena memang tadi benar kata Mas Oji bahwa pada proses mixed method ini kita memang hanya pada proses pengamatan dari petugas, tapi tidak ada pertanyaan ke responden ya. Tidak ada responden, sebenarnya hanya pengamatan petugas. Mungkin itu. Sebelum kita ke ya, Langsung ngobrol semua. mungkin 1 menit sebelum kita pindah ke materi berikutnya, aplikasi Kesat, ada pertanyaan? Cak, ada apa Cak? Ada pertanyaan dari chatbox. Ya, di chatbox memastikan apakah dari Mas Ilman Maulana memastikan homogenisasi 100% homogenisasi subsegmen itu, misalnya tanaman lain di samping-samping sawah itu juga dimasukkan ke dalam metode. Iya, jadi kan sebenarnya kalau grid yang sudah kita pilih itu kan sebenarnya grid sawah ya. Cuman kan grid yang besar itu kan
300 kali 300, kemudian sudah dipotong menjadi 9. Jadi kita melihat homogenitasnya di 100 kali 100 nih. Jadi kemarin itu ada pengembangan homogenitas itu selain homogenitas dari komoditas, juga kita lihat homogenitas dari fasenya ya. Jadi kita harapkan 100 kali 100 itu dengan komoditas yang sama, padi, dan dengan fase tumbuh yang sama. Jadi kita harapkan itu sih Mas Irman. Ya. Ada lagi? Bagaimana Mas Irman? Ada komen?